Udah kelihatan? Ya, sudah. Nih Mas kalau mau sambil ya lihat-lihat itu Mas apa namanya? Ke komputer Mas biar kanan kiri atau gimana Mas ngeliat sambil lihat code-nya. Ya, bentar Bang. eh ini lumayan panjang tapi aku jelasin code-nya secara simple. Yang Mas harus lihat itu ini kalau nggak salah direkam kan. Jadi bisa balik lagi. Ini bisa lihat sambil lihat nanti. Pertama kita Mas perlu bener-bener cek itu di bagian sini aja, configuration.py yang ada di sini. Nah, configuration.py itu isinya parameter yang dibutuhin buat ngedeteksi atau ngasih tahu mana video mana yang bakal kita cek atau kita apa namanya mau deteksi Kita eksekusi keadaan. gitu ya. Heeh. Hmm. Nah, di sini ada apa namanya? 5 parameter yang harus diperhatiin. Ada area 1, area 2, distance, video path, dan speed limit. Nah, untuk area 1 distance, area 2-nya nanti aku jelasin nanti pas di running. Tapi yang pertama yang diperhatiin itu ada video path. Itu video mana yang mau di running. Di sini aku ngetes data test 1.mp4. Nah, di sini kan ada nih data test 1.mp4. Nanti ini kita yang running. Terus speed limit. Ini kan projectnya itu speed detector with path detector. Jadi di mana dia ngedeteksi speed dari mobil, ngecek kalau dia mau melampaui batas speednya. Kalau dia melampaui batas speednya, dengan yang kita define ini speed limit. Jadi ini dalam kilometer hour. Aku lupa nulis keterangannya, tapi dia dalam kilometer hour. Ini 40. Nah, kalau dia ngelewatin speed limitnya misalnya dari 40, dia bakal ke save datanya ke output sama save image. Kita lihat. Nanti gambarannya tuh nanti setiap output dia bakal image-nya bakal kesimpan di sini kayak gini. Nah ini tergantung video juga nanti ada beberapa yang bisa atau nggak kedetek plate-nya. Ada juga bentuknya Excel. Jadi gini, speednya berapa, tipe car-nya apa. Oke, nah itu speed limitnya. Sekarang kita coba run dulu aja ya. Oh ya, kalau mau run dari apa namanya, run dari PyCharm pastiin buka yang mau di run yaitu object tracker. Yang harus di run itu object tracker bukan konfigurasinya. Diklik aja langsung di itu, klik play karena kita settingnya current file ini ya. Oh, kalau misalnya Excel lagi kebuka dia nggak bisa di run, jadi pastiin kalau buka Excel di close dulu baru di run. Nah, ini kelihatan lah. Yang mau aku kasih tahu pertama, Mas sudah kelihatan kan gambarnya? Kelihatan. Nah, di sini kita bisa lihat ada car yang deteksi, ada car juga deteksi yang di bagian bawah. Ini ada dua Oh, kotak warna hijau sama kuning. iya. Nah, ini gunanya buat ngedeteksi speednya. Jadi, apa tuh area? Aku nih screenshot aja dulu deh. Bentar. Ini bisa kita matiin. Ini bagus. Nah, jadi apa yang define itu sebenarnya? Area 1 itu melambangkan kotak hijau, area 2 itu melambangkan kotak kuning. Itu lokasi-lokasi di pic gambarnya.
Jadi aku cuma ngedefine area satu di sini, area 2 di sini. Nah, gunanya dua kotak ini apa? Gunanya dua kotak ini buat ngitung speed dari mobilnya. Sebenarnya kita pakai teori fisika biasa, yang dimana adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, jadi itu sebenarnya kita uh, secara video kita simulasiin kalau mobil dari kotak sini ke kotak sini tuh berapa lama sih dalam waktunya. Nah, kita dapat waktu, kan kecepatan jarak dibagi waktu. Sekarang kita cari jarak. Nah, karena jarak hampir mustahil kita tahu dengan komputer tahu dengan melihat gambar ini aja. Nah, kita define di sini, distance ini. Mas, maaf, sebelum sebelum lanjut saya mau tanya dulu nih. Itu perhitungan jaraknya dari mulai yang garis garis lurus ke sampingnya itu dari yang mana ya? Itu kan ada yang hijau sama yang kuning kan ada dua nih. Maksudnya ada yang bagian eh, horizontal ya, horizontal yang dari Hmm, kiri ke kanan ini. Itu dimulainya ngitung si perhitungan si jarak dibagi waktu tempuhnya itu dari yang garis mana gitu. Oke. Yang kayak pertama yang aku bilang tadi, yang dihitung dari kotak dua ini adalah waktunya, bukan speednya. Jadi di mana eh, kayak ini simulasi ya, bukan berarti ini 100% akurat. Jadi di mana kayak, oh mobil sudah terdeteksi, nih mobil kedeteksi nih. Cuman Ya, gara-gara yang aku bilang tadi akurasi modelnya kurang karena pakai model lain sebelumnya. Ini kedeteksi truk ya, itu masalah lain lah. Intinya dia kedeteksi suatu objek kendaraan. ya, Nah, objek kendaraan udah kedeteksi nih. Oh, udah kedeteksi. Dia masuk ke daerah kotak hijau. Nah, di sini kayak kita punya timer nih. Tak, timer start. Tak, jalan tuh. Ini kan nanti mobil tetap jalan nih di videonya. ya, Sampai dia di sini kotak kuning. Kalau dia udah di daerah kotak kuning, timernya stop. Tak. Nah, itu berapa waktunya di dalam video. Ya, ya, hampir mirip secara real time, tapi ini kan secara real time kan videonya. iya betul. Nah, kita dapat waktu. Baik, kita udah dapat informasi waktu berapa. Nah, terus kan kita cuma dapat waktu. Nah, sekarang kita simulasiin. Kita nggak tahu nih kan mobil bisa kedeteksinya bisa di bagian atas kotak ini, bagian atas bawah ini. Mm-mm. Yaitu banyaklah parameter yang aneh tergantung POV kamera, bisa yang lain-lain. Makanya aku bilang ini simulasi, bukan perhitungan secara akurat dan waktu dan tepat lah gitu. Nah, eh, karena secara logika pun itu masih sedikit mustahil untuk mengetahui jarak keadaannya di mana dari sini ke sini. Itu udah teknologi advance banget. Nah, terus intinya kita dapat jarak, dapat waktunya secara perpindahan dari sini ke sini berapa lama. Nah, baru kita pakai distance di sini. Nah, distance di sini dalam meter kita define-nya. Nah, di sini ada variabel yang statik atau yang Mas harus define, bukan statik kayak Mas harus define. Kayak kira-kira sih berapa sih secara posisi di dunia asli dari jarak kotak hijau ke kotak kuning ini, berapa meter lah gitu. Nah, ini ya di define-nya harus secara analisis Mas sendiri, berapa meter lah gitu. Nah, ini di define pertama 150 meter. Nah, kita baru udah dapat nih jarak apa ya? Jarak aku lupa simbolnya apa. Pokoknya dapat lah parameter jaraknya. Berarti kecepatan tinggal jarak dibagi waktu lah. Tinggal perhitungan biasa. Makanya kita dapat speednya. Makanya kalau dilihat tuh
speednya tuh nggak muncul di kotak hijau sama di antaranya, tapi pas di kotak kuning speednya baru muncul. Bisa Iya, ngikutin sampai sini, Mas? iya, ha, oke bisa. Oke, ini pakai logika fisika biasanya, karena ini juga simulasi. Nah, dari perhitungan itu, yang mana apa namanya, lebih speed limitnya baru. Kan contohnya speed limitnya 40, tapi speed karena ini ya kedeteksi 98 km/h, ya udah, dideteksinya dia pelanggaran. Nanti dia masuk ke sini. Nah, ini kan run di jam 8 ini ya. Nah, ada masuk nih data-datanya. Masuk ya ada di sini. Ini, ini yang 98 tadi, yang aku contohin. Ya, ya. Oke. Nah, kalau Mas mau pengaturan sendiri kayak misal, oh ini speed limit harus dinaikin nih, oh desain secara itunya lebih tinggi nih, ya, bisa Mas atur. Harusnya secara logika ya, kalau jaraknya apa lebih banyak, berarti kecepatannya eh, makin bertambah secara hukum fisika ya. Kalau jarak bertambah berarti kecepatan naik, tapi kalau waktu tempuhnya lebih lama, berarti kecepatannya lebih rendah. Iya, iya. Gampangnya kalau ya fisika biasa lah ya. Intinya kalau perhitungannya seperti itu ada di line hmm, set di line mana sini. Intinya di program bagian atas sih udah dihitung distance ini, distance kita pakai yang kita define di sini. Terus ini elapsed time ya udah dihitung waktunya lah. Pertama kita ngitung dari meter per second karena kan kita masukinnya meter. Terus tadi detik parameternya baru kita rubah ke kilometer hour. Itu. Nah, kalau Mas mau nyoba video lain, Mas tinggal komen konfigurasi ini kan ini ada video 3 konfigurasi. Aku mau coba ke video 1. Tinggal di komen. Aku kasih contoh video lagi. Aku coba run. Sorry. Jangan lupa diklik. Oke, Excel belum ketutup. Nah, ini contoh lah. Ya, dia bisa deteksi bagus kayaknya tergantung POV mobilnya lebih dekat sama kamera atau enggak. Ya di sini kotaknya juga lebih kecil dibandingkan itu. Cuman kalau Mas lihat nanti ini awalnya karnya nggak ada apa-apa, terus baru di speednya muncul. Kalau dia warna merah terus masuk. Untuk Bang, konfigurasi ini aku, hmm, mau nanya yang di video yang terakhir tadi. Ketika dia hmm, masuk di garis yang hijau, misalnya dia terdeteknya kar 30. Nah, terus di kuning kan dia ada tadi saya lihat ada berubah jadi misalkan kar 18. Jadi nanti yang ke save ke file outputnya itu yang mana ya? oke. Nah, jadi pertama aku balik lagi ke disclaimer yang pertama, ini pakai model yang klien dulu. Jadi kalau misalnya kan ya ini kotak pertama, warna ini hijau deh sekalian. Sama kotak kedua. Nah, ini misalnya nih ada objek mobil lah di sini. Dia kedeteksi. Nih, namanya awalnya car car 1. Nah, dia jalan. Nah, tiba-tiba pas mau masuk sini dia berubah namanya.
eh mana dulu? Set, set, set. Part 3. Nah, kalau gini gimana? Apakah dia bakal speednya bakal ada? Secara teori enggak, dia nggak bakal muncul.